Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini ketemu di channel HD Edukasi. Masih biasa pengen cerita-cerita tapi nggak cerita sih. Lebih tepatnya Q&A atau tanya jawab, menjawab pertanyaan dari beberapa orang atau beberapa teman yang terkoneksi di Resep Sehat Alami, dan baru sempat sekarang menjawabnya. Yang pertanyaan pertama langsung aja tentang keputihan, tipsnya untuk mengatasi atau pencegahan dari keputihan. Nah, saya pengen cerita dulu, keputihan itu sebenarnya nggak bisa dicegah atau dihindari. Buat wanita ini ya, nanti kalau saya bilang keputihan, ada bayangan laki-laki juga bisa keputihan mungkin, tapi saya belum pernah dengar tuh. Yang saya dengar rata-rata perempuan. Nah, keputihan sendiri ini sebenarnya kan ada faktor dari mungkin keringat berlebih. Nah, seperti kalau saya lagi gerah gini nih, berlebih, atau bisa juga penyerapan untuk baju nggak maksimal. Kemudian olahraga itu pemicunya biasanya dari olahraga yang berlebihan. Ada infeksi juga di sana. Adapun untuk infeksi sendiri biasanya disertai dengan sensasi panas atau sensasi nyeri dan lain-lain. Tapi next, saya nggak ingin cerita panjang di situ. Saya cuma pengen bilang begini, kalau kita sedang mengalami keputihan, yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah pola makannya. Berarti faktor, meskipun nggak mutlak gitu, itu ada faktor lendir berlebih. Nah, lendir ini biasanya kita harus stop makanan yang berat-berat atau mengurangi makanan yang berat-berat, utamanya di pagi hari, pagi sama malam sebenarnya, tapi yang paling utama itu sebenarnya pagi. Ya, kalau biasa makan nasi misalnya porsinya 1 piring penuh, coba dikurangi jadi setengah piring. Terus kalau misalnya olahraganya biasanya 1 jam, dikurangi jadi setengah jam. Kemudian pastikan pemanasannya setelah dan sesudahnya untuk mendinginkan. Pastikan juga untuk menggunakan baju atau pakaian yang lebih ke arah bisa menyerap keringat, misalnya bahan katun gitu ya. Ini langkah dasar. Yang kedua, kalau minum, kurangi yang namanya teh sama kopi untuk minuman. Jadi kalau kita pengen ngeteh, pengen ngopi di posisi yang keputihan, bahkan kalau muncul aroma kurang enak, itu baiknya dihindari, karena kafein dari teh dan kopi itu sebenarnya juga bisa memicu, bisa memperparah kondisi. Nah, selain tips ini, kita bisa menggunakan titik meridian, pemijatan meridian untuk membantu agar peredaran darah, agar lendirnya dan keputihan itu sendiri bisa segera hilang. Untuk batas normal sebenarnya keputihan selama mens, misalnya setelahnya itu 4 hari 5 hari sebenarnya normal, masih wajar. Yang nggak wajar kalau sudah 2 minggu sampai 1 bulan kemudian ada rasa sakit, itu perlu konsultasi ke dokter. Jangan sampai itu cuman menggunakan teknik ini, karena teknik ini digunakan atau berfungsinya sebenarnya untuk pencegahan dan melengkapi apa-apa yang sudah dilakukan atau sudah diresepkan oleh dokter. Untuk meridiannya, yang pertama pijat daerah
sela-sela ibu jari dan jari telunjuk di sini. Benar, kelihatan Mas? Ya. Di sini yang ditekan di bawah ya, yang di telapaknya. Jadi kalau ini cuma buat nahan aja untuk pijatnya. Untuk tekanannya itu nggak dipijat-pijat gini nggak, tapi ditekan, tekan seperti ini. Kurang lebih 20 detik. Hitungan ke 20 nanti lepas. Kurang lebih 20 lepas. Ini ulangi sampai 5 kali. Ulangi sampai 5 kali. Titik ini sebenarnya untuk stamina, sebenarnya salah satunya, salah satu fungsi untuk stamina. Tapi ini juga buat menekan keringat berlebih. Bisa jadi lendir tadi bercampur dengan keringat, dia juga bisa menimbulkan keputihan seperti itu. Nah yang kedua di sini. Lebarin lagi ke tangannya. Ya. Nih. Ya sih. Kalau tadi di sebelah mana tadi? Di sini. Dilebarin. Lebarin kayak tadi. Nah, situ ya. Jadi sini. Ya. Kemudian kita pindah di sela-sela kelingking. Ya. Ini sama ya, 20 detik juga pemijatannya. Ya. Sama 20 detik. Yang daerah sini juga tadi 20 detik. Coba diputar tangannya yang begitu. Nah. Oke, sip. Tapi cara pemijatannya bukan gini. Ya, seperti tadi yang seperti contoh ini. pertama. Gitu. Titiknya dua masih tempatnya. Iya, di sini. Siap. Oke, kita lanjut di sini. Ini udah clear, anggaplah kita udah ngerti. Kita pindah di sini. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh pas sambungan ya. Sambungan ya. Pas sambungan. Pijatnya menggunakan ini, menggunakan pangkal jempol. Nah kalau ini agak lama, ini kurang lebih 25 detik selama 3 kali. Jadi hitungan 25, 25 berapa bos? 75. Ya. 75 detik. Betul, 75 detik di sini. Agak lama. Nah, kalau udah selesai, ini pastikan tangan kanan semua ya, bukan tangan kiri ya. Jadi bukan 2 tangan, tapi cukup di tangan kanan. Karena nanti meridian letaknya atau zonanya beda kalau di kiri. Di kaki sekarang. Di kaki di sini. Ini pas, ini kan mata kaki. Yap. Depannya. Ya. Nah, pas di sini. Pijatnya seperti ini. Ini kurang lebih 10 detik. 10 detik lepas. Diulang sampai 3 kali. Jadi 30 hitungan. Ini yang terakhir di sini. Jadi dari mata kaki ini kita tarik ke samping ke arah tumit. Nah, di situ. Kelihatan, Bos? Iya, jelas. Nah, sini. Pijatnya seperti ini. Ini pijat seperti ini kurang lebih 75 detik. Tapi kalau tadi kan 25 dilepas, 25 dilepas. Kalau ini sampai 75 hitungan tuh nggak dilepas di sini. Clear daerah situ, baru tangan digerakin seperti ini, jari-jarinya aja. Ya. Relax, dibuat relaksasinya.
Nah, kalau udah selesai seperti ini, silakan mandi menggunakan air hangat, atau kalau lebih bagus lagi air rebusan daun sirih kalau mau. Tapi ini opsional, jadi boleh dipakai boleh enggak, tapi kalau mandinya wajib, perlu, karena mandi ini nanti buat melarutkan, karena setelah melakukan session terapi ini secara mandiri maupun dilakukan oleh keluarga, nanti ada rasa keringat yang benar-benar biasanya itu lebih banyak dan itu agak lengket. Makanya mandi air hangat untuk selain merilekkan ototnya, kemudian memberikan tubuh yang benar-benar bagus. Dan kalau rebusan daun sirih ini supaya bakteri, misalnya ada infeksi ringan, itu bisa dihapus oleh manfaatnya atau kandungan dari daun sirih. Ini untuk pertanyaan saya kira cukup, karena ini sambil ada tipsnya, jadi biar nggak kepanjangan. Adapun Q&A yang lain nanti kita jawab atau kita respon di lain video ya. Terima kasih buat Bos Kunci Riza Solution yang masih membantu. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang masih mensupport, dan yang sudah bertanya juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, selalu dalam kondisi yang sehat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.